Seorang gelandangan memesan bekal termurah. Saat membayar, dia menyadari kurang 1 yuan. Dia memohon kepada pemilik apakah bisa lebih murah sedikit. Dan dia bisa menyanyikan lagu sebagai ucapan terima kasih. Namun pemilik malah menuangkan bekal ke dalam wastafel. Lebih memilih untuk membuang. Tidak mau menjual murah kepadanya. Jangan pernah kembali. Pergi sekarang juga. Dengan sangat putus asa. Dia hanya bisa mencoba keberuntungan di tumpukan sampah. Memakan sisa makanan orang lain. Bertahan semalam dengan apa adanya. Keesokan harinya dia menyanyi di pinggir jalan. Ayahnya bertemu dengannya di jalan. Namun pura-pura tidak melihat dan langsung pergi. Meskipun melihat anaknya diusir orang. Tetap pergi tanpa menoleh. Seolah-olah tidak pernah melihat anaknya. Hei, ayah. Kamu datang ke sini untuk apa? Ayahnya memalingkan wajah dengan malu. Membela diri bahwa dia hanya lewat. Natal akan segera tiba. Dia telah mengembara di luar beberapa tahun. Kali ini ingin merayakan Natal bersama ayah. Ayah sangat ingin menyetujuinya. Namun ia dihardik dengan keras oleh ibu tirinya. Ayah merasa malu dan menundukkan kepala. Berbalik dan diam-diam mengeluarkan 100 yuan. Sebagai kompensasi untuk anaknya. Lalu pergi tergesa-gesa dengan ibu tirinya. Namanya jujur. Ayah mengabaikannya karena dia hanya seorang pecandu yang dibenci semua orang. Pernah mencoba berhenti narkoba beberapa kali tapi selalu gagal. Hanya bisa mengembara di jalanan. Bertahan hidup dengan menyanyi dan mengemis. Saat malam tiba, Frank mencari kesana kemari. Tempat untuk bermalam. Namun diusir sembarangan oleh gelandangan. Saat tidak tahu harus bagaimana, seorang teman mengundangnya untuk bermalam di mobil pribadi yang tidak terkunci. Lalu membagikan sesuatu yang sulit untuk ditolak. Meskipun Frank menolak dengan keras. Namun akhirnya sulit untuk menahan godaan. Keesokan paginya, polisi datang untuk mengecek. Menemukan Frank sudah pingsan dan tidak sadarkan diri. Dia segera dibawa ke rumah sakit. Hampir saja meninggal karena overdosis. Saat itu, Dr. Lucy datang dan memperingatkannya bahwa jika terus overdosis, selalu ada risiko kematian. Frank sangat menyesal setelah mendengarnya. Dia membenci dirinya sendiri sekarang. Merasa dirinya hanyalah orang yang buruk. Hidupnya tanpa harapan. Lihatlah Frank yang malang. Lucy memutuskan untuk memberinya kesempatan kedua. Dia menemukan gitar yang hilang milik Frank. Mengatakan kepadanya untuk bertahan dan hidup dengan kuat. Sementara itu, dia juga mengajukan tempat tinggal yang aman untuknya ke komunitas secara gratis. Begitulah. Akhirnya Frank memiliki tempat tinggal. Memandangi sofa empuk. Peralatan rumah tangga lengkap dan air panas di dapur. Dia hampir tidak percaya pada matanya sendiri. Mulai saat itu dia tidak akan tidur di jalanan lagi. Frank tidak tahu bagaimana mengungkapkan terima kasih dalam hatinya kepada Lucy. Rasa terima kasih dalam hatinya. Hanya bisa menangis sambil berjanji kepada Lucy. Dia pasti akan tetap menjalani program rehabilitasi. Dia tidak akan mengecewakannya. Malam. Dia berbaring di bak mandi dengan air panas. Membersihkan kotoran dari bertahun-tahun hidup sebagai gelandangan. Tiba-tiba, mendengar suara di luar pintu. Dia segera bangun dengan waspada. Mengambil sepatu sebagai senjata. Berjalan keluar kamar mandi dengan hati-hati. Tiba-tiba, suara kucing membuatnya lega. Ternyata seekor kucing oranye sedang mencuri keripik. Melihat Frank mendekat perlahan, kucing oranye tetap tenang. Senang makan keripik di lantai. Tidak khawatir akan terluka. Melihat kucing makan dengan lahap, Frank teringat akan hidupnya sebagai gelandangan. Saya merasa sedih. Maka ia menggeledah di sekitar. Dia memberikan satu-satunya kotak susu kepada kucing oranye. Setelah kucing makan kenyang, Frank membuka jendela. Ingin membawa pulang kucing itu. Tapi kucing oranye enggan pergi. Kembali menatap Frank dengan penuh harap. Seolah-olah memohon untuk diterima. Baiklah, hanya untuk 1 malam. Kucing oranye menjilat bulunya dengan senang. Frank bermain gitar dan menyanyi di sampingnya. 2 jiwa yang tak berumah dan tersesat. Sepertinya mereka menemukan tempat untuk pulang. Dari situlah roda takdir mulai berputar. Keesokan paginya, Frank bertanya kepada setiap tetangga tentang kucing oranye. Namun tidak ada yang menjadi pemilik kucing oranye. Dia menyadari bahwa kucing oranye mungkin kucing liar. Meskipun dia sangat ingin mengadopsinya. Namun sekarang dia tidak bisa makan dengan kenyang. Tanpa pilihan, dia hanya bisa melepaskannya. Setelah mengantarkan kucing pergi, Frank datang ke pinggir jalan untuk bermain musik dan bernyanyi. Tapi tidak lama setelah itu, dia diusir tanpa belas kasihan oleh penjaga keamanan. Terdesak oleh keadaan, dia hanya bisa pulang dengan kebingungan. Saat dia sampai di depan pintu, tiba-tiba dia melihat kucing yang dia temui semalam menunggu di depan pintu. Sebelum dia pergi, dia menemukan bahwa kucing oranye itu penuh luka. Bulunya penuh dengan darah. Dia melepas jaketnya. Dengan hati-hati, dia mengangkat kucing itu. Melihat kucing yang terluka di pangkuannya, Frank merasa sangat kasihan. Maka dia segera meminta bantuan tetangganya, Annie. Annie adalah seorang dokter hewan. Dia dengan cekatan merawat luka kucing kecil itu. Karena luka sudah terinfeksi, kucing itu mendesak untuk disuntik antibiotik agar tidak terinfeksi. Kemudian Annie memberikan selembar kartu nama kepada Frank untuk membawanya ke rumah sakit hewan yang non-profit untuk memberikan perawatan profesional kepada kucing. Frank segera pergi ke rumah sakit. Dengan cepat, kucing segera mendapatkan perawatan profesional. Saat dia bersiap-siap untuk pergi dengan obatnya, namun dia diberitahu bahwa perawatannya gratis. Namun obatnya berbayar. Sebotol antibiotik harganya mencapai 100 yuan. Ini adalah biaya makan Frank untuk seminggu. Dia bimbang di dalam hatinya, karena dia sekarang tidak memiliki uang. 100 yuan adalah seluruh hartanya. Namun ketika dia melihat kucing yang malang di pangkuannya,
Dia akhirnya dengan lembut mengeluarkan 100 yuan yang diberikan oleh ayahnya. Setelah kembali ke rumah, karena luka kucing terasa sakit, kucing oranye sangat menolak untuk minum obat. Setiap kali memberinya makan, kucing akan berjuang dan berusaha kabur saat diberi obat. Terlepas dari usahanya, kucing selalu enggan menelan pil, malah menggigit tangan Frank. Dengan segala keterpaksaan, dia akhirnya meminta bantuan tetangganya, Annie, sekali lagi. Yang mengejutkan adalah, kucing itu sangat patuh di pangkuan Annie. Dengan cepat, kucing itu menelan obatnya. Melihat kucing itu pulih dengan perlahan, Anne tersenyum sambil berkata sesuatu. Saat periksa ulang di rumah sakit nanti, ingat untuk menggugurkan telur kucing jantan berwarna oranye. Frank terlihat bingung setelah mendengarnya. Annie segera menjelaskan, jika kucing jantan liar tidak dikebiri, mereka akan terus terluka dalam perkelahian untuk wilayah. Kemudian, mereka mulai berbicara tentang kehidupan masing-masing. Sambil itu, mereka memberi kucing nama Bob. Begitulah, kucing itu punya rumah dan tidak lagi berkeliaran. Frank tidak lagi sendirian dengan kehadiran kucing. Mereka akan segera memulai kisah legenda tentang orang yang bernyanyi dan kucing yang lucu. Keesokan paginya, Frank pergi keluar diam-diam untuk bernyanyi. Tiba-tiba, Bob tiba-tiba diam-diam lari keluar. Ikuti dengan tenang di belakang Anda. Tiba-tiba melintasi kerumunan dan melompat ke bus. Di tengah keheranan orang-orang, namun tidak disangka, melompat ke pangkuannya. Untuk mencegah Bob melarikan diri, pramugari memberikan seutas tali. Digunakan sebagai tali pengikat Bob. Mengikuti bau Frank. Karena kerumunan orang bergerak, Bob waspada dan melihat ke sekeliling. Mengikuti diam-diam dari belakang. Maka dia jongkok, membiarkan Bob melompat ke bahunya sendiri. Begitulah, kombinasi ajaib satu orang dan satu kucing pun tercipta. Berjalan di jalan dan menarik perhatian banyak orang. Orang-orang lewat dan berfoto bersama, seolah-olah seorang bintang. Kemudian, panggung Frank yang memainkan gitar dipenuhi oleh penonton. Seorang penyanyi yang bebas dan santai. Seekor kucing oranye yang santai dan puas. Pemilik bernyanyi, kucing menggemaskan. Kombinasi yang menakjubkan ini membuat penonton tidak bisa berhenti. Mereka dengan murah hati memberikan sumbangan. Setelah pertunjukan selesai, mereka mendapat banyak uang. Mari berjabat tangan. Benar-benar kucing yang hebat. Ini adalah hasil dari hari kita. Untuk memberi hadiah kepada Bob, Frank berencana pergi ke supermarket, membeli makanan kucing dalam kaleng. Tapi Bob sangat cerdik, memilih makanan kucing yang disukainya sendiri. Setelah kembali ke rumah, Frank memberi makanan kucing, menyiapkan makan malam yang lezat. Karena Bob muncul, membantu Frank menemukan jalan menuju kekayaan, dan menemukan makna hidup. Keesokan paginya, Frank seperti biasa, membawa Bob ke pinggir jalan untuk bermain musik. Namun teman obat yang dikenal sebelumnya. Namun dia menghadang Frank di tengah jalan. Dia tahu bahwa Frank baru-baru ini telah menghasilkan banyak uang. Maka dia ingin meminjam uang darinya untuk meredakan kecanduan obatnya. Frank sebenarnya tidak ingin peduli. Namun melihat kondisi temannya sekarang, dia teringat akan pengalaman pahitnya sendiri. Merasa kasihan pada temannya. Lalu dia mengeluarkan beberapa lembar uang dari saku. Dia terus-menerus mengingatkan temannya. Uang ini tidak boleh digunakan untuk membeli obat. Hanya bisa membeli makanan. Saya bersumpah, saya menjamin. Oke. Namun ketika Frank pulang dari kerja, dia menemukan temannya sudah pingsan di pintu stasiun kereta bawah tanah. Di sebelahnya ada jarum suntik yang baru saja disuntikkan. Melihat Bob mendekat, dia segera mengambil jarum suntik dan membuangnya. Ketika Frank membantu temannya berdiri, menemukan dia tidak bergerak dan tidak sadarkan diri. Bas, cepat bangun. Siapa yang bisa memanggil ambulans? Anda kebetulan mendengar teriakannya di dekatnya. Segera datang untuk membantu. Melihat teman kehilangan kesadaran perlahan-lahan, Anda dengan tegas melakukan pernapasan buatan. Namun ketika ambulans tiba, teman akhirnya tidak bisa diselamatkan. Anna melihat pemandangan di depannya. Tidak bisa tidak teringat akan kakaknya sendiri. Ketika dia tinggal di sini sebelumnya, juga meninggal karena overdosis obat. Membicarakan masa lalu ini, mata Anna penuh dengan kesedihan dan duka. Kematian mendadak seorang teman dan penderitaan Anna. Frank melihat semuanya. Ini semakin memperkuat tekadnya untuk berhenti narkoba. Maka dia menemui Dr. Lucy. Berharap untuk berhenti dari obat penenang. Ingin mengandalkan kekuatan kehendak sendiri. Mereka dengan tekad bulat berhasil mengatasi kecanduan mereka. Namun, Lucy sama sekali tidak setuju dengan permintaannya. Karena proses detoksifikasi tidak bisa dilakukan dengan cepat. Banyak orang yang gagal di tahap terakhir. Dia menegaskan kepada Frank untuk mengikuti proses penyembuhan mereka secara bertahap. Jangan berhenti mengonsumsi obat anti kecanduan secara sembarangan. Mereka saling berbagi perasaan. Akan membuat rencana detoksifikasi baru untuknya. Pada hari Natal, Anne dan Frank dengan senang hati mendekorasi rumah. Anne pada Frank. Persiapan hadiah dengan teliti. Bahkan Bob pun mendapatkannya. Kartu ucapan Natal yang dibuat khusus oleh Anne. Frank juga secara khusus memainkan dan menyanyikan lagu yang dia buat untuk Anne. Mereka saling berbagi perasaan. Bersama-sama merayakan Natal dengan bahagia. Malam, Frank mengambil Bob, berpindah dari satu bus ke bus lainnya, mengunjungi daerah kaya di pinggiran kota, berdiri di depan pintu rumah ayah, melihat adik tiri dari ibu yang berbeda, merasa tidak nyaman secara emosional. Frank takut kedatangannya tiba-tiba akan merusak suasana yang baik ini. Akhirnya, dia mengumpulkan keberanian untuk mengetuk pintu. Namun ayah terlihat gelisah setelah membuka pintu. Meskipun begitu, dia masih membiarkan Frank masuk. Namun kedua adiknya tidak ramah. Kami tidak menyambut kedatanganmu.
Ibuku bilang kamu pecandu. Pergi sekarang juga. Ibunya tiri mendengar suara itu. Dia menghina Frank. Suara bising membuat Bob merasa tertekan. Itu melepaskan diri dari pelukan Frank. Berlari ke sana kemari. Saat berlari, tidak hanya merusak vas bunga, tetapi juga menjatuhkan pohon Natal. Ibunya tiri melihat dekorasi Natal yang indah dibuat berantakan oleh Bob. Tidak bisa menahan diri untuk meluapkan kemarahan. Frank akhirnya harus pergi dengan Bob dalam keadaan kacau. Makan malam Natal yang dinantikan juga berubah menjadi sia-sia. Namun kecelakaan terjadi, juga diikuti oleh keberuntungan buruk. Keesokan paginya, mereka berdua seperti biasa, menyanyikan lagu di jalanan. Seorang pria membawa anjing galak, menatap lurus ke arah Bob dan berjalan mendekat. Frank melihat ini dan berbalik untuk melindungi Bob. Namun lawan justru dengan sengaja membiarkan anjing kencing di tas belakang. Pergi sana, kau bodoh. Apakah kau ingin kena kencing? Tidak hanya tidak minta maaf, tetapi juga bersikap kasar. Penonton tidak bisa menahan kemarahannya. Mereka semua membela Frank. Namun situasi segera menjadi kacau. Perlahan berubah menjadi perkelahian di jalanan. Kemudian polisi menggiring mereka semua kembali ke kantor polisi. Meskipun Frank dibebaskan oleh Dr. Lucy, tetap dilarang untuk bernyanyi di jalanan selama 6 bulan. Bob juga ditahan sementara oleh polisi. Peristiwa tiba-tiba membuat emosi Frank sulit dikendalikan. Dr. Lucy melihatnya dan memanggilnya. Segera pergi ke apotek dan minum obat penenang, sambil menjamin akan membawa kembali Bob. Namun saat Frank sedang minum obat di apotek,